Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau berarti bagi kami dan sangat berarti. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di saat pagi hari ini. Biarlah kiranya seluruh pujian kami ini menjadi dupa berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Oleh sebab itu kami buka hati, jiwa dan roh kami kepada Tuhan. Penuhilah kami dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh akan mengerjakan kehidupan kami sekalian. Di tempat kami masing-masing, sidang jemaat di rumah mereka, Tuhan menyertai, Tuhan menolong segala situasi kondisi, Engkau yang kendalikan. Terpujilah Engkau Bapa, bersabdalah bagi kami sudah siap mendengarnya. Kami sambut merendah hati dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita kembali berjumpa dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini Minggu tanggal 31 Mei, oleh kemurahan Tuhan kita masih boleh berbakti kembali memuji Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini berketepatan dengan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Inilah hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus ya dari kubur. Hari ke-40 dia naik ke surga, dan pada hari hari ke-40 naik, dan 10 hari berikutnya dia turun, dalam arti dalam bentuk roh. Haleluya. Dan ini yang selalu jatuh pada hari Minggu. Nah, sebagian besar gereja, terutama gereja-gereja kalangan Pentakosta dan karismatik, itu menyambut ini sebagai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, haleluya. Nah, sebagian gereja yang lain, aliran yang orang bilang tradisi, ya haleluya, Protestan tradisi, tidak terlalu menyambutnya. Ya, nah itu semua biarlah menjadi warna dari gereja-gereja yang ada. Dan biarlah kita sebagaimana saat ini kita akan tetap membaca ini, memperingati ini, karena inilah peristiwa yang penting Bapak Ibu. Ya, jadi peristiwa turunnya Roh Kudus ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan gereja Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus dicurahkan, maka ada yang hilang dari janji Yesus. Ya, saya ulangi, tanpa Roh Kudus dicurahkan, ada yang hilang dari penggenapan yang diucapkan oleh Kristus atau yang sudah dijanjikan oleh Yesus sewaktu dia masih di muka bumi. Jadi apapun itu, apa yang kita lakoni ini adalah seturut dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah seturut dengan firman Tuhan, kita tidak perlu risau. Walau mungkin banyak gereja, banyak kelompok tidak mengamini itu, tidak masalah. Karena kita tidak sedang mencari pengakuan dari manusia, tetapi pengakuan Tuhan, dan sedang itu tersurat di Alkitab, ya, dan memang bisa dipahami dengan mudah, dengan sederhana. Kita nggak perlu risih. Baik, seperti biasa ayat ini selalu dibacakan di Kisah Rasul 2 ayat 1-4 ya. Kisah Rasul 2 1-4. Baik, saudara, buka kitab saudara di tempat saudara masing-masing. Ya, saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti
seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, jadi ada hari Pentakosta disebut di Alkitab. Ya. Justru nggak pernah disebut ketika hari Natal tiba, nggak ada. Atau hari Paskah, hari perayaan Paskah dalam Perjanjian Baru itu nggak ada, dalam Perjanjian Lama ada. Tapi itu Paskah dalam arti menyembelih anak domba. Hari kenaikan, peristiwanya ada. Kematian, hari kematian, peristiwanya ada. Ya. Kebangkitan, peristiwanya ada. Tapi tidak disebut istilah hari. Ya. Tapi kalau hari Pentakosta ini sangat spesifik, jelas. Ketika hari Pentakosta tiba, jadi dari sini saja kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa hari Pentakosta itu suatu hari yang memang benar adanya, ya, dan itu tersurat di Alkitab, bukan tersirat, tersurat, jelas. Sedangkan yang tidak tersurat seperti hari Natal kita rayakan, kita amini, ya, walaupun tetap ada sebagian yang tidak mau mengamini itu. Nah, sekelompok kecil lah gereja-gereja yang tidak mengamini hari Natal itu. Tapi mayoritas hari Natal itu diamini oleh semua gereja-gereja, saudara. Apalagi yang tersurat seperti ini, apalagi dasar kita untuk tidak. Nah, jadi mari saya kasih Tuhan, hari ini, hari Pentakosta ini hari yang istimewa. Ada banyak ayat lain yang saya tidak perlu sebutkan lagi. Rasul Paulus di ayat yang lain mengatakan dia berusaha mempersingkat perjalanannya supaya pada hari Pentakosta dia ada di Yerusalem. Jadi memang hari bersejarah. Nah, baiklah saudaraku, kita tidak mau terjebak hanya soal hari perayaan ini, saudara. Ya. Kita mau masuk kepada yang lebih hakikat, yang lebih esensi. Ya, haleluya. Karena sesungguhnya itu yang dicari oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi saudaraku, ketika mereka berdoa berkumpul selama lebih kurang 10 hari, ya. Lalu pas hari ke-50 itu, ya, setelah 10 hari berdoa, hari ke-10 atau hari ke-50 sudah kebangkitannya, dikatakan ketika mereka berdoa, tiba-tiba turunlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras dari langit. Lalu tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api seperti bentuk lidah begitu, ya. Lidah nyala api. Lalu bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Dikatakan lalu mereka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu pertamanya terjadi di sini. Ketika Roh Allah turun, ya, memenuhi mereka, lalu terjadilah mereka mengalami pengalaman trans. Nah, jadi sepertinya mereka tidak bisa lagi mengendalikan akal budi mereka. Orang bilang orang gila katanya. Ya mungkin bagi orang gila, orang mabuk. Karena tidak sadar lagi mereka, lalu mereka mulai berbahasa lidah. Ya, speak in tongues, berbahasa lidah. Kita bilang berbahasa roh. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu berbahasa lidah, bukan berbahasa roh. Dalam peristiwa Kisah Rasul 2 ini maksudnya, ya, haleluya. Nah, lalu apa artinya semua itu? Itu kalau dibawa, saudara baca kayak ke bawahnya, orang mulai bingung. Ini kenapa? Karena orang yang makan, ada juga orang ketika mereka berdua, jadi suara itu menjadi gaduh, menjadi ribut, lalu orang berkerumun pada datang. Lalu mereka bilang, ada apa ini? Nah, ketika mereka datang melihat, wah ini kan semua
orang-orang Yahudi. Ini semua orang-orang yang ada di Israel ini. Tapi kok mereka bisa berbahasa dalam bahasa Roma, bahasa Partia, bahasa Elam, dan lain-lain. Bahasa-bahasa yang kita pakai di tempat perantauan. Jadi kebetulan orang-orang Yahudi yang ada di perantauan sedang mudik. Ya. Pada hari Pentakosta itu mereka sedang mudik. Menyambut Pentakosta mereka mudik. Nah, kalau tadi yang merantau di Roma, pulanglah dia. Nah, lihat kok di sini ada orang berbahasa Roma. Ada orang yang di Italia, kok di sini ada bahasa Italia? Kalau mereka ini kan semua orang-orang di kampung inilah. Gitu. Nah, bagaimana mereka bisa? Tapi karena mereka tidak mengerti hikmat Allah, mereka simpulkan mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, baik saudara-saudara, bahasa roh yang muncul pada saat itu dapat diartikan sebagai pertama tanda baptisan roh. Jadi di Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 dikatakan, telah kukatakan kepadamu bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kau sudah baptis air, tapi tidak lama lagi dibaptis Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus di sini, makna yang pertama yang bisa kita ambil adalah itu tanda pembaptisan Roh Kudus. Dan ini harus dialami oleh umat Tuhan, saudara dan saya juga. Tandanya apa? Berbahasa roh. Tapi dalam kurung bahasa roh yang murni, ya. Bukan bahasa roh yang dipelajari, yang dihafal, yang diajarkan, dan yang latah. Nah, karena ada juga bahasa roh latah yang karena memang sering diucap-ucap jadi latah, terbiasa. Dan kalau dia berdoa, kalau enggak latahnya enggak keluar, enggak pas, enggak nyaman. Ya, itu bedakan. Saya tidak bicara itu. Itu tidak masuk dalam kategori yang saya masuk di sini. Yang latah-latah itu sudah tahu lah itu. Ya, haleluya. Ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus atau baptisannya terjadi di mana mereka berbahasa roh. Itu Roh Kudus secara total sedang mengendalikan akal budi mereka. Ini penting. Karena nanti dari sinilah mereka akan berangkat dalam dimensi manusia yang baru. Ya, haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan tadi, bahasa roh itu dalam konteks ini adalah petunjuk awal, atau istilah kerennya itu hanya kayak casing. Saudara boleh tempel di handphone saudara, casingnya itu berbagai macam, mungkin merek-merek apa gitu. Handphone saudara ini iPad, tapi saudara tempeli merek Apple, iPhone, dan yang lain-lain lah. Mungkin dikasih bila perlu kasih pernak-pernik emas, berlian. Orang bilang handphonenya itu mahal pasti, karena melihat casingnya gitu ya. Yang tampak di luar, tapi setelah dilihat, hanya merek depan atau merek yang lain, saudara. Yang merek murahan, tapi casingnya mengesankan. Nah, saya mau katakan, saudaraku, bahasa roh itu bahasa yang bisa dilihat dari luar. Itu tanda yang pertama dulu. Itu handphonenya, iya. Kalau bentuknya kayak setrika. Kalau kayak setrika ada kabelnya, pas kita bilang itu handphone, pasti itu setrika itu. Kalau piring bentuknya bulat gitu, masa kita bilang itu handphone, itu pasti piring. Jadi bentuk awal itu menunjukkan itulah bendanya, memudahkan kita untuk mengerti, saudara. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, nah saya mau kita mengerti, kita ini jangan terjebak hanya dalam casing. Ini suatu otokritik bagi gereja Tuhan, terutama buat kalangan Pentakosta karismatik yang terlalu heboh dengan bahasa rohnya, tetapi minim isinya, hanya casingnya, ya, hanya casingnya, saudara. Nah, saya mau kita baca dulu, kalau begitu apa isinya. Jadi kita nggak mau terjebak dengan casingnya dulu. Terlalu banyak saudaraku orang Kristen yang terjebak dengan casing. Kita mau melihat tentang
esensi dari kepenuhan Roh Kudus. Nah, apa sih yang menjadi esensi daripada kepenuhan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus? Bisa nggak diukur? Bagaimana kita melihat yang di dalamnya, bukan hanya yang di luar, hanya casing tadi itu. Karena Tuhan tidak terlalu pusing dengan casing, tapi Tuhan berurusan dengan inti, hakikat, saudara. Nah, kita lihat yang pertama, esensi dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang pertama, hidupnya diperbaharui. Esensi ini akan mengalahkan yang casing tadi, saudaraku. Casing itu gak ada artinya kalau tidak ada esensi ini. Nah, saya katakan tadi, casing tadi itu, bahasa roh itu perlu, itu Alkitabiah. Dan itu tidak sesuatu yang harus, namanya baptisan itu sekali cukup. Jadi tidak ada perintah di Alkitab, saudara tuh harus tiap hari berbahasa roh. Bahasa roh itu lebih kepada kebutuhan pribadi, ya, dimana kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Dalam pertemuan jemaat dikatakan, kalau ada orang berbahasa roh, diusahakan dan harus ada orang yang punya karunia menafsir. Supaya apa? Supaya diucapkan itu bisa dimengerti dan bisa bermanfaat membangun jemaat. Dalam kitab Korintus itu diatur lebih lanjut. Jadi sekali lagi, bahasa roh itu bukan untuk konsumsi umum. Kalaupun itu untuk umum, harus ditafsirkan. Ada orang yang punya karunia kan hari. Tapi kalau itu pribadi dalam doa kita, yang nggak perlu tafsir, cukup roh kita yang berbicara dengan Tuhan. Itu bukan konsumsi akal dan logika. Itu konsumsi dimensi roh, saudara, ya. Haleluya. Nah, makanya okelah bahasa roh itu bagus, bahasa roh yang murni itu bagus, tetapi esensinya nggak boleh. Yang pertama apa? Hidup yang diperbaharui. Yang kedua, hidup yang terus berbuah manis. Dan yang ketiga, kehidupan yang menjadi aliran air hidup. Karena di dalam sudah ada air hidup, dia harus mengalir keluar. Ya. Ini yang tiga ini perlu diperhatikan, saudaraku. Kalau tidak ada ini, ya sama tadi kayaknya kita punya handphone harga murahan, bahkan mungkin handphone yang rusak, tapi kita pakai casing, kita tempeli ornamen, kita jalan, kita pamer, orang bilang hebat. Kesannya hebat, isinya nol. Nah, baik, saya jelaskan ini singkat-singkat saja. Yang ketiga hal ini, saudaraku. Yang pertama, hidup yang diperbaharui. Ya, haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup yang diperbaharui sederhana. Apa maksudnya hidup yang diperbaharui? Ya. Hidup yang diperbaharui, hidup yang diubahkan, yang mengalami transformasi secara mental, secara pikiran, secara perasaan dan kehendak. Tubuhnya tetap seperti itu. Nah, kita baca, ini contoh sederhana. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang mengatakan, aku yang tadinya, Paulus yang lama, Saulus yang lama itu adalah seorang penghujat Tuhan, adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, dan seorang yang ganas dalam perilakunya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus tidak mengatakan aku seorang beragama, aku penganut agama Yudaisme, tidak. Dia nggak menyebut-nyebut soal agama di situ, tapi dia sebut jati diri. Agama itu hanya casing juga, saudara. Kristen itu casing dari pengikut Kristus. Bagaimana kita mengetahui, mencirikan para pengikut Kristus?
dicirilah, oh dia orang Kristen. Nah, itu. Berarti dia pengikut Kristus. Saudara cukup jadi orang Kristen? Tidak. Itu casing. Saudara perlu menelisik lebih dalam sejauh mana ketaatan saudara kepada Kristus. Itulah hakikatnya, esensinya. Seberapa banyak firman Tuhan yang saudara lakukan, itulah esensinya. Bukan di mana kau beribadah, di gereja mana kau beribadah, apakah itu di gedung, apakah itu online atau offline. Nah, ini juga saudara, ini kan menjadi pertanyaan. Timbul pemikiran wacana-wacana sekarang ini. The next church, apakah online atau offline? Gereja masa depan apa gereja online atau offline? Ya, saya bilang dua-duanya. Saya lagi masih bisa dua-duanya jalan. Semua punya kelebihan-kelebihan, ada kekurangan-kekurangan. Ya, pasti saudaraku. Sesuai kebutuhan lah. Karena zaman sudah berubah, kita harus menyesuaikan diri. Jadi jangan bilang, oh harus offline. Gak bisa. Harus online. Ya, dalam konteks tertentu bisa. Ada dalam hal tertentu yang tidak bisa. Jadi kombinasi. Ya, kombinasi saudara. Karena apa? Zamannya sudah berubah. Dan ke depan memang kita akan masuk kepada era digital. Sampai akhirnya namanya kita akan menggunakan ekonomi digital, mata uang digital. Gak lama lagi uang itu gak berlaku lagi tuh, uang karta, uang karta istilahnya ya. Uang kertas, uang logam itu gak laku lagi, gak lama lagi. Kalau sudah sekarang kita masuk yang namanya apa istilah kemarin yang lagi ngetren itu, demi apa tuh? Udah lupa saya pula. Baru kemarin dibahas-bahas itu. Ya. Nah, nanti akhirnya kita masuk namanya New World Order, itu yang terakhir sudah, ya haleluya. Jadi pemerintahan dunia yang baru itu nanti, ya haleluya. Nah, baik, kita kembali saudara di sini. Jadi aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Bagaimana mungkin seorang yang jahat, seorang penganiaya, seorang ganas bisa berubah? Kalau dia mau berubah, sudah bisa dari dulu. Tapi dia nggak bisa mengubah dirinya. Tapi inilah pekerjaan Roh Kudus yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dari Saulus yang jahat, sekarang dia menjadi Rasul Kristus. Ya, dulu dia menganiaya murid-murid Tuhan, pengikut Kristus. Sekarang dia siap dianiaya demi nama Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Adakah kita mengalami item yang pertama ini dalam kehidupan kita? Ya. Jadi Tuhan tidak akan menghitung berapa banyak bahasa rohmu. Tuhan tidak akan mengukur berapa kalimat yang kau ucapkan dalam doamu setiap hari. Tidak, saudara. Karena itu nanti nextnya bahasa roh itu hal yang hanya orang berkarunia. Ada 9 karunia Roh Kudus, salah satunya tadi karunia berbahasa roh. Artinya kalau nggak punya karunia berbahasa roh, nggak bisa berbahasa roh. Karunia menafsir, kalau nggak punya karunia nggak bisa menafsir. Jangan sok pintar menafsir di bahasa roh orang. Itu nanti hanyalah orang-orang tertentu yang punya karunia itu. Jadi sebenarnya bahasa roh itu hanya bahasa yang tanda yang pertama, dan tidak untuk konsumsi umum, lebih kepada konsumsi pribadi. Karena roh kita sedang berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, katanya. Begitu firman Tuhan. Dengan keluhan yang tak terucapkan dengan akal budi, maka roh itu roh, ya. Karena memang dimensi Allah itu roh, maka roh kita yang berdoa dengan keluhan. Tak usah cari tahu artinya apa. Sudah kita punya karunia untuk itu, saudara. Ya. Pastilah roh kita ini memohonkan yang terbaik buat diri kita. Tak mungkin roh kita ini memohonkan supaya kita celaka, tak mungkin. Pasti yang terbaik. Nah, jadi saudaraku, mari kita cek dalam diri kita. Paling tidak, saudaraku, bisa nggak kita nikmati pekerjaan Roh Kudus ini? Coba sampai di titik ini, coba kita renungkan umat Tuhan.
Bisa nggak kita nikmati pekerjaan Roh Kudus ini? Itulah pekerjaan yang mengubahkan, yang mentransformasikan hidup kita dari manusia yang jahat menjadi manusia baik, dari manusia lama menjadi manusia baru. Bersyukurlah kalau kau bisa menikmati, mengalami hal itu. Engkau bisa melihat betul perubahan yang mendasar dalam kekristenanmu selama engkau mengikut Yesus. Bahwa ada terjadi perubahan, engkau bisa rasakan pekerjaan Tuhan, engkau diubah. Nah, kalau sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi Kristen, tidak ada tanda-tanda perubahan hidup, tidak ada tanda hilangnya keganasan, tidak hilangnya penganiayaan dan penghujatan kita. Lalu apa yang kita dapat, saudara? Nol. Sekian lama ini kosong. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Nah, inilah bagaimana bisa mewujudkan hal ini, Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tenang saja. Ya. Bagaimana bisa mewujudkan ini pekerjaan Roh Kudus? Tidak mungkin seseorang bisa menciptakan baru tanpa pekerjaan Roh Kudus. Dalam ayat yang lain, satu kali ada seorang yang muda, yang kaya, datang kepada Yesus. Guru, aku ingin masuk kerajaan Allah. Aku ingin mengikut engkau. Lalu katakan, apa yang aku lakukan? Yesus bilang, lakukanlah semua yang tertulis hukum Musa. Oh, sudah Tuhan, aku sudah ini semua. Artinya dia seorang beragama yang baik, tapi tidak mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Dia merasa belum yakin mendapat keselamatan jiwa. Ya. Lalu saudaraku, Yesus berkata begini, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah seluruh hartamu, bagi-bagilah kepada orang miskin, mari datang, ikutlah aku. Maka dia sedih hatinya, lalu dia putuskan meninggalkan Yesus. Nah, orang ini sudah cukup baik dan saleh. Kenapa saya katakan baik dan saleh? Kenapa? Dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak berzina, dia menghormati orang tuanya, ya, dan lain-lain. Kalau 10 hukum itu saudara bisa kerjakan, luar biasa itu. Saudara dikata orang yang saleh dan baik. Tetapi dia merasa kok kayaknya semua upaya itu belum memberikan keyakinan, kepastian bahwa dia mendapat hidup yang kekal itu. Maka dia tanya kepada Yesus. Ternyata masih ada hal tertentu dalam hatinya, terutama yang namanya ketamakan, kekikiran. Nah, itu yang jelas nampak. Dan hati yang dikuasai oleh uang, oleh materi. Ketika Tuhan bilang jual, bagi-bagi, dia bilang sorry, kalau begitu nggak jadi itu Yesus. Nah, ini dia gagal mengalami transformasi, dia gagal mengalami perubahan. Nah, tapi Paulus tadi berhasil. Mana lebih sulit mengubah? Kalau menurut saudara, mana lebih sulit mengubah orang seperti orang kaya ini? Dia sudah saleh, udah rajin, udah baik-baik, mengubahnya menjadi orang baik. Mana lebih sulit dengan mengubah seperti seorang Saulus yang penganiaya jahat, preman besar istilahnya, preman agama, mengubah manusia baik? Mana lebih mudah? Mana lebih sulit mengubah orang? Pasti lebih sulit mengubah si Saulus itu. Enggak mudah menghilangkan namanya keganasan, kejaran. Karakter itu sudah mendarah daging dalam diri si Saulus. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika sinar dari langit siap membutakan matanya dan kuasa alam menjamah seluruh kehidupannya, setrum gitu, terjadilah perubahan paradigma. 3 hari dia buta, didoakan dia bisa melihat lagi, lalu dibaptis. Sejak hari itu dia berubah menjadi manusia baru.
karena ada pekerjaan Allah yang bekerja dalam dirinya. Sementara si orang kaya tadi saudaraku, dalam segala rutinitasnya enggak mengalami apa-apa, bahkan iman sama sekali tidak pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan, tidak yakin dia selamat dalam kesolehannya, maka dia datang kepada Yesus. Ya, jadi saudaraku, kita harus diciptakan baru. Bagaimana supaya terjadi itu? Harus merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Ini ada 2 ayat berterus kita baca supaya kita lebih lanjut. Yohanes 16 ayat 7, 8, 9 sampai 10. Jadi 4 ayat ya. Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saya ulangi, lebih berguna aku pergi supaya penghibur datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dan kalau Roh Kudus datang, apa? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. 3 hal yang akan digarap, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang yang percaya, dalam diri orang yang menerimanya, dalam diri yang mengamini. Saudara cukup buka hati, cukup mengamini, ya Roh Kudus, amin, aku percaya Engkau ada Roh Kudus. Dan hari ini aku buka hati, silakan Engkau garap diri saya. Engkau insafkan saya dari dosa. Engkau insafkan saya akan kebenaran. Engkau insafkan saya akan penghakiman yang akan datang. Tinggal buka hati. Ya. Tidak usah mencari kemana-mana belajar Roh Kudus. Di tempat saudara duduk saat ini, di tempat saudara berdoa, mungkin di ranjangmu, mungkin di kursimu, engkau buka hati. Tuhan, saya siap mengalami lawatan Tuhan. Saya siap diobatkan oleh Tuhan. Maka terjadilah. Tidak perlu harus ada orang yang menumpangkan tangan kepada saudara. Maunya ada ya hamba Tuhan tumpangkan tangan sama saya. Gak perlu. Tidak selamanya harus lewat hamba Tuhan. Dalam hal tertentu iya. Allah itu roh, memenuhi segala ruang. Tanpa orang-orang tertentu, dia bisa secara langsung, directly kepada kita masing-masing, dimanapun kita berada, bisa menjamah saudara. Ya. Apalagi dalam situasi seperti ini, ya, haleluya. Kontak fisik sangat tidak disarankan kan? Jadi dengan Tuhanlah berhubungan. Ya. Nah, selanjutnya ayatnya, ya, di masih ayat berikutnya ayat 9 sampai 11. Ya, mengisapkan dunia akan dosa. Dosa apa? Karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi dosa tidak percaya kepada kuasa Tuhan, itu dosa. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, ya, dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Jadi ada 3 hal di situ yang saya garisin, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi dosa itu katakanlah manusia lama kita yang perlu ditransformasikan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimanakah proses transformasi itu terjadi? Apa tahap-tahapannya? Dari mana dimulainya? Mulainya adalah terima firman Tuhan. Ketika saudara menerima ajaran firman Tuhan, saudara sedang menerima nilai-nilai yang baru, paham-paham yang baru, ajaran yang baru untuk mengcounter, untuk menyingkirkan, membuang paham yang lama, manusia lama. Ini sebenarnya sederhana, analoginya kayak orang rehab rumah. Manusia lama itu kayak rumah lama. Rumah lama atapnya bocor, tiangnya udah dimakan rayap, udah miring-miring, dindingnya udah lapuk. Lalu bagaimana supaya kita bisa punya rumah baru? Tergantung, bisa secara total atau secara bertahap, tergantung uang saudara. Kalau mau total berarti rombak habis, bongkar semua sampai ke pondasinya, bikin yang baru lagi.
Tapi juga bisa dengan istilah diguyur. Pertama-tama diganti dulu tiang-tiangnya mungkin, atau ya tiangnya, baru dindingnya, baru pelan-pelan ke atas. Artinya ketika kita membawa tiang yang baru, maka tiang yang lama digeser. Ya, ketika paham yang baru masuk lewat firman Tuhan yang diajarkan kepada saudara saya, paham yang lama harus digeser. Jangan pertahankan. Ini setiap minggu, setiap saat, paham yang baru, pahamnya Tuhan, ajaran Tuhan dibawa kepada saudara. Tapi saudara nggak mau terima. Saudara cuma dengar-dengar aja. Paham lama dipertahankan, keyakinan lama dipertahankan, tidak terjadi transformasi, tidak terjadi perubahan bentuk. Seperti itulah, itu yang terjadi berpuluh tahun Kristen tidak berubah hidupnya, karena yang didengar itu nggak masuk. Nah, jadi manusia berdosa, prosesnya akan diubahkan. Terimalah firman Tuhan, dia akan mengerjakan, memperbarui pikiran kita, memperbarui jiwa kita, terus diperbarui. Nah, yang akan memperkuat itu adalah salah satunya ketika kita juga diinsaf Roh Kudus, akan adanya penghakiman yang akan datang, pertanggungjawaban. Jadi ketika kita disadarkan bahwa suatu saat saya akan bertanggung jawab dengan semua perbuatanku, dengan semua ucapanku, akan bertanggung jawabkan di hadapan tata Allah, menjadi takutlah kita, menjadi pendorong lainnya saudaraku. Kalau begitu, kalau ada pertanggungjawaban, saya harus gunakan hidupku ini sebaik-baik mungkin. Oleh karena tidak takutlah orang akan ada penghakiman yang akan datang, maka dia semakin giat berbuat dosa. Pokoknya santai, nikmati saja ya. Karena dia nggak takut. Sama dengan kayak pencuri. Kalau dia takut ancaman pidana yang akan dia terima, dia nggak akan mencuri. Atau kalau seorang pengoceh, zaman sekarang kan banyak orang ngoceh-ngoceh tak karuan di dunia maya itu. Kalau dia sadar konsekuensi dari dia ngoceh-ngoceh tak karuan ini, menjelek-jelekan orang segala macam, kalau dia sadar konsekuensinya dia dibui sekian tahun, kalau dia sadar pasti, oh jangan dong, nanti 5 tahun pula, jangan salah ngomong. Nah, karena ada kesadaran akan konsekuensi nanti akibat satu tindakan yang akan dilakukan, maka dia memperbaiki sikapnya, perbuatannya, ucapannya. Jadi logis sekali. Demikian juga kalau saudara tidak mengamini ada penghakiman pertanggungjawaban, saudara tidak akan bisa bertobat. Saudara tidak pernah jadi orang yang baik, tidak akan termotivasi memperbaiki diri. Tapi karena saudara yakin dan mengamini memang ada pertanggungjawaban sesuai tersurat di Alkitab, maka saudara memperbaiki diri. Karena saudara tidak mau dituntut, diminta pertanggungjawaban dan kita dijebloskan, dilemparkan ke lautan api. Jadi ini saling berkaitan. Ya, karena kita yakin penghakiman, maka dosa ini kita babat habis. Kemudian kebenaran kita serap habis. Firman Tuhan kita serap maksimal. Semakin banyak, ya ini ibarat saya kasih lagi ilustrasi yang sederhana, kayak sebuah spons yang cuci piring itu, misalnya itu sudah masukkan ke cairan tinta, maka yang terjadi adalah tadinya putih jadi hitam, jadi biru, tergantung warna tintanya. Nah, kan berubah warna. Lalu saudara masukkanlah spons, berubah, tintanya mulai berkurang warna. Tapi saudara sabun lagi, kucek lagi, bilas lagi, mulai makin bersih. Begitu selanjutnya terus. Nah, demikian juga spons hidup kita yang lama, yang sudah banyak menyerap warna dosa, itu perlu waktu, perlu menyerap lebih banyak lagi sabun pencuci dalam hal firman Tuhan, darah Kristus. Ini terus membersihkan kita. Perlu waktu lama, waktu proses. Tapi biar lambat, yang penting ada hasilnya. Daripada sudah cukup lama tidak ada hasil sama sekali. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang nihil, ya, sekian tahun nihil. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah kalau kita ini mengalami
mengalami hidup yang diubahkan dari hakikat esensi pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua adalah kalau kita ini berbuah manis. Nah, di dalam Galatia 5 22-23 itu adalah buah roh. Jadi berbuah manis atau berbuah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Tidak ada hukum. Kalau saudara mau coba tanya ke agama lain, sama setuju mereka dengan ini, saudara. Hidup yang penuh kasih, yang penuh sukacita, yang damai sejahtera, yang sabar, yang murah hati, yang baik, yang setia, dan selanjutnya. Inilah saudaraku buah. Satu demi satu buah ini harus nyata, harus mulai muncul. Nah, mungkin seperti kalau saudara tanam pohon durian, buahnya kan nggak langsung 100 biji. Ya, buahnya mungkin buah pertama itu 2 biji atau 10 biji lah gitu ya. Tetapi dengan makin lama rantingnya makin tambah lagi, makin besar lagi, tambah lagi di situ buah. Tahun depan gitu. Tahun ketiga pasti buahnya lebih banyak lagi karena rantingnya lebih banyak lagi karena buah itu ada di ranting. Jadi nggak mungkin diharapkan rantingnya caranya cuma 1, buahnya 1000. Di mana malaikat buah? Nggak mungkin. Bisa buah 1000 kalau dimungkinkan rantingnya banyak kemana-mana begitu. Demikian juga saudaraku. Saya katakan setidaknya sekian tahun ini sudah berapa buah roh ini yang kita hasilkan. Ini kita cross check dalam diri kita. Coba dilihat baik-baik. Kasih. Bagaimana aku implementasi kasih ini? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berapa kadarnya? Coba kalau dikasih kriteria antara 0 sampai 10. Berapa? Di posisi mana saudara? Di 5, 6, 7? Atau masih 1? Masih minus. Dalam sukacita, ya, ada orang Kristen tidak pernah merasa sukacita. Merengut aja, berkeluh kesah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mukanya masam terus, bersungu-sungu terus. Ada tuh. Ingat, sukacita itu tidak selalu berhubungan dengan tidak ada uang. Ada kalanya uang mempengaruhi, tapi tidak selamanya selalu tergantung dengan uang. Ada orang yang tidak punya uang, tapi dia bisa sukacita. Tentu kalau ada uang lebih bersukacita lagi kan. Damai sejahtera juga sama tadi. Kayak tadi orang kaya itu, dia masih nggak rasa damai sejahtera, ketenangan. Dia merasa was-was. Aku ini kalau mati kemana ya? Gimana aku ini? Aku ingin mendapat hidup yang kekal. Gimana guru? Dan lain. Saya tidak jawab satu terlalu banyak, tapi sudah cukup ya dirasa saja lah. Cukup dirasa saja. Ya, sejauh mana aku ini bermurah hati, sejauh mana aku ini baik kepada orang, tapi terutama kepada Tuhan, berbuat baik kepada nama Tuhan. Setia, kesetiaan ini kepada Tuhan bagaimana? Kesetiaan kepada keluarga bagaimana? Kesetiaan kepada pekerjaan bagaimana? Nah, coba dirasa saja, dirasa. Nah, kalau sudah merasa, ketemu tadi tingkatannya di antara 1 sampai 10, sudah tahu di level mana, dengan mana, perbaikilah. Dan kau merasa di 5, wah ini nggak bisa 5, harus ke 6. Target kita 10. Jadi dirasa, direnungkan, lalu diusahakan. Mumpung lagi ada waktu ini ke depan ini, kita nggak tahu. Ini after COVID ini kita belum tahu ini sudah. Yang kita harapkan kita masukkan the new normal itu sudah. Dari new normal, ya kehidupan normal sehari-hari dalam prasyarat yang baru. Ini belum selesai Bapak Ibu. Jangan sudah pikir kalau sudah masuk di normal ini, wah kita kayak dulu lagi, aman lagi. Ya, belum tahu kita sudah. Apakah masih ada pandemi berikutnya? Saya bisa memastikan. Yang jelas firman itu harus digenapi.
bahwa the new world order itu akan terjadi. Sekarang baru the new normal, nanti the new world order, pemerintahan atau tatanan dunia yang baru. Sudah bicara new world order, itu bicara soal masa antikris, dan kita sedang digiring ke sana. Sudah nggak bisa melawan. Era digitalisasi itu sedang mengiring ke sana. Ya, era komputerisasi sedang berjalan ke sana. Ya. Kita mulai rasa sekarang, oh ternyata kehidupan sekarang ini dengan sistem non digital itu banyak kekurangannya. Risikonya berat, terutama dengan COVID ini. Ketularan virus bisa lewat uang, bisa lewat ini. Satu waktu mungkin kita akan sangat sedikit menggunakan benda-benda lagi, kecuali mungkin yang makan, minum ya masih makan. Dan mungkin kita bekerja satu waktu nggak perlu lagi. Manusia sudah sangat tidak dibutuhkan lagi. Kontak fisik sudah sangat tidak dibutuhkan lagi. Kita akan masuk era digital, era dimensi virtual. Itu nanti ke sana. Tapi berapa lama waktunya kita belum tahu. Tapi ke sana arahnya itu. Karena betul-betul itu nanti akan bisa diterima, direspon oleh dunia. Itu solusi. Setidaknya itulah solusi. Ya. Kayak sekarang ini kan kita dilarang bersalaman, dilarang kontak fisik. Karena itulah solusi. Ya. Solusi untuk kita tidak tertular. Ya, haleluya. Saya lanjutkan. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 5, ya. Tidak usah kita baca. Di sini ada nyanyian tentang kebun anggur, yaitu ada kebun anggur kata Tuhan, ditanami dengan bibit pilihan yang baik-baik, lalu dikasih pagar sekelilingnya, lalu dirumputi, dikasih pupuk, dijaga, ada menara pengawasnya, segala macam. Nantinya 2-3 tahun, ternyata pas masa musim buah, yang datang yang didapatkan oleh si tukang kebun ini adalah buah anggur yang masam. Dia marah. Dia bilang, buat apa ini? Aku akan tebang pagar kelilingnya, menara jaganya, pagar durinya, semua biarlah dia diinjak-injak. Percuma hidup. Ya. Siapa itu kebun anggur Israel? Kebun anggur Tuhan itulah Israel. Itulah saya, saudara umat Tuhan. Tuhan menuntut apa balasan kita atas semua kebaikan Tuhan, kesehatan, kemakmuran, berkat yang Tuhan beri kepada saudara saya. Balasannya apa? Agar ada buah yang manis, ada buah-buah roh tadi itu dihasilkan. Itulah esensi orang terima Roh Kudus, siapa Roh Kudus. Jadi sudah, jangan hanya mabuk dengan bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu tidak mengerjakan apa-apa bagi saudara kalau tidak ada buahnya, saudara. Itu hanya casing, saya katakan tadi itu. Ya. Saya tidak untuk meniadakan, tidak, saudara. Ya. Ya, kalau suatu saat saudara berdoa, curhati di bahasa roh, puji Tuhan, bagus itu. Dan lebih sering sih lebih bagus. Dalam dimensi roh secara pribadi itu bagus. Ya. Tapi lebih penting lagi bagi kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Haleluya, dalam sehari-hari. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi aliran air hidup, menjadi saluran air hidup. Ya kan, karena dia sudah di dalam, air hidup itu sudah di dalam, nggak boleh jadi laut mati, harus dia mengalir keluar. Nah, kita baca dulu dalam Yohanes 4 ayat 14. Begini firman Tuhan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, maksudnya itu Roh Kudus ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, menjadi mata air dalam dirinya, menjadi mata air ya, mata air nggak mungkin ditutup, yang terus-menerus memancar keluar, bahkan memancar sampai hidup yang kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, itu dalam ayat paling bawah dari pasal itu, saudara lihat di bawah itu, air yang dimaksud itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Itu maksudnya. Ya.
jadi air yang dimaksud di sini bicara air Roh Kudus, simbol, lambang. Karena air itu menyegarkan, menyejukkan. Roh Kudus itu menyegarkan, menyejukkan jiwa kita. Jadi esensi yang ketiga dari orang yang sudah menerima, mengalami aliran air hidup dalam dirinya, dia harus bisa memancarkan keluar, terrefleksikan keluar. Kita lihat seperti apa bentuknya. Coba, sudahkah kita ini bisa memancarkan air hidup, bisa memancarkan kesejukan, bisa memancarkan kesegaran? Nah, atau sebaliknya, datang-datang orang tidak akan pernah menyambut kita dengan manis, karena dia tahu kita ini si tukang peribut, si tukang perusak suasana, si egois, si suka-suka dewek. Orang nggak mau komunikasi dengan kita, malas. Ngapain juga? Dia bilang, aku mau datang ke rumah ya. Aku udah gini di rumah nih, sorry, aku udah gini di luar. Udah macam-macam malasan. Dia nggak mau ketemu kita. Kenapa? Selalu aura, warna, suasana yang kita bawa itu tidak menyenangkan. Ini namanya tidak memancarkan kesegaran, tidak memancarkan kesejukan. Ya. Nah, manusia nggak suka sama kita, lagi Tuhan. Nah, saya lanjutkan lebih lanjut. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 29 dan 32 ayat saja. Ini sudah baca di rumah selengkapnya. Seorang perempuan Samaria dikatakan, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudaraku, kita tahu perempuan ini adalah seorang yang tidak benar secara moral. Kumpul kebo dengan 4 orang laki-laki, kawin mawin kerjanya, saudara. Lalu dia datang ke sumur mau menimba air, tanpa dia tahu Yesus sudah nunggu di situ. Terjadi dialog segala macam, singkat cerita. Ya, Yesus bilang, barang siapa minum air ini dia masih akan haus. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan tidak akan haus selamanya. Dia bilang, kalau begitu minta dong. Tadinya nggak mau berbagi. Kau kan jauh di aku Samaria. Nenek moyang kita ngajarkan kita ini bermusuhan. Begitu dapat aja berkat, aku mau bagi berkat yang gagal. Lalu Yesus menginjili dia, menyampaikan firman Tuhan, terjadi pertobatan. Dia sadar, dia ngakulah, oh ya benar, aku punya suami 4, tapi suami tidak jelas semua ini. Hari itu juga dia mengalami pekerjaan Roh Kudus. Hari itu juga dia mengalami perubahan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Hidupnya mengalami transformasi. Nah, lalu dia pulang ke kampungnya, ke orang-orang tetangganya. Dia bilang, mari lihat, ayo ikut aku. Aku ketemu seorang, mungkin dia itu Kristus. Itulah mungkin Tuhan itu. Dan dia sudah menceritakan kepadaku semua tentang diriku dan itu benar. Lalu dikatakan, pergilah mereka rame-rame. Lalu dikatakan, makin banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus oleh karena perkataan wanita ini. Terjadilah ketika hidupnya mengalami transformasi, diubahkan yang pertama tadi. Yang kedua, dia mulai menghasilkan buah yang manis. Ya, setidaknya walaupun masih hari itu ya, tapi kita percaya kalau sudah terjadi perubahan hidup, pertobatan, pasti ada buah yang manis. Dan yang terakhir, dia mulai menjadi saluran air hidup. Dia mulai dipakai oleh Tuhan, atau dia mulai memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi dipakai oleh Tuhan dengan memberi diri dipakai oleh Tuhan itu bisa berbeda makna.
Kalau dipakai oleh Tuhan seolah-olah memang Tuhan yang memakai dia gitu ya. Artinya subjeknya di Tuhan. Kalau Tuhan tak mau pakai, tidak mau. Tapi kita balik sekarang, saudara. Kita mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Kita jadi subjeknya, saudara. Kita mau jadi pelakunya. Jadi wanita ini pun berkenan menyediakan dirinya untuk dipakai. Kalau dia mau tutup mulut, bisa nggak? Bisa. Walaupun dia sudah mengalami tadi pertemuan yang luar biasa itu, tapi diam-diam aja gitu ya. Bisa juga. Tapi dia lagi memilih untuk membuka mulut, bercerita kepada orang-orang sekampungnya, dan saudara baca selengkapnya, banyaklah orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, berhasil ya. Ayat yang terakhir, Wahyu 21. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba itu. Ini air sungai kehidupan yang kekal itu, saudara. Di sana, di surga. Saudara mau menikmati air kehidupan ini? Ada sungai yang mengalir di tepi sungai ini, ada 12 macam pohon yang berbuah. Dan barang siapa minum airnya hidup, makan buahnya juga hidup. Semua serba hidup di situ, saudara. Selama-lamanya, selama-lamanya. Tidakkah saudara rindu masuk di sana? Maka dari sekarang jadilah juga menjadi air kehidupan di dunia ini bagi yang lain, supaya kelak kita juga menikmati air hidup yang kekal itu, saudara. Nah, kesimpulannya adalah pekerjaan Roh Kudus bukan sekedar bahasa, tetapi hidup yang dibaharui, hidup yang berbuah manis, dan hidup yang mau dipakai atau menyediakan diri menjadi aliran kehidupan bagi yang lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong saudara saya. Selamat menikmati karya Roh Kudus dalam diri saudara. Shalom. Baik, kita angkat pujian kita dari Elogia 47, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Buka hatimu bagi Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya saat ini juga untuk mentransformasikan diri bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Mana bukunya? Ada bukunya. Haleluya. Elogia 47. Haleluya. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Memulihkan jiwaku
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang masing-masing saat ini berada. Engkau sedang berdiri di hadapan Tuhan dengan hatimu yang terbuka, jiwamu yang terbuka. Adakah engkau merindukan jamahan Tuhan? Adakah jiwamu haus akan air hidup ini, mengalami transformasi perubahan hidup dari seorang ganas, seorang penganiaya, seorang manusia yang jahat, yang lama, menjadi manusia baru untuk menghasilkan buah dan untuk menjadi saluran air kehidupan bagi yang lain. Oh haleluya. Rasakan di dalam hatimu sejauh mana kau sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus ini. Coba rasakan masing-masing saat ini. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Bagi seluruh yang mendengarkan siaran live ini, di mana mereka berada, yang Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah yang terikat dengan dosa, yang terbelenggu dengan kehidupan yang lama, hamba berdoa di dalam nama Yesus engkau dilepaskan saat ini. Darah domba Allah yang berkuasa, terimalah hidup yang baru, terimalah ajaran Tuhan. Jadilah engkau ciptaan baru dalam Kristus. Yang sakit, yang lemah, engkau pulihkan Tuhan, engkau baharui jiwa dan roh mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Insapkan mereka akan pekerjaan Roh Kudus, akan pekerjaan penghakiman yang akan nanti di akhir zaman, bahwa di balik kematian masih ada kehidupan dan ada pertanggungjawaban.
Terima kasih Bapak buat semuanya. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Kuatkan, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Kristus sudah berdoa, berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Umat Tuhan, baik, silakan kembali. Selanjutnya kita